Ya, sebelumnya saya izin share screen ya Mas ya. Siap. Belum, oke. Sudah munculkah? Sedang masih hitam sih. Jalan-jalan. Oke, sudah, sambut. Silakan Mbak Yanti. Ya. Baik. Sebentar. Baik, sudah kelihatan ya, besar? Sudah kelihatan Mas Angger? Halo, Mas Angger? Halo? Ya, halo? Iya Mbak, sudah kelihatan Mbak. Oh, sudah. Tadi saya kena mute tadi. Ya. Oh, begitu. Baik. Nah, sebelumnya selamat malam sahabat Kompas. Saya menyampaikan dulu ya Mas Angger, saya ucapkan terima kasih kepada Harian Kompas dan Kagama yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini sehingga saya dan teman-teman, teman sejawat psikolog bisa berbagi kepada sahabat Kompas. Nah, tetapi sebelum kita mulai, sepertinya sahabat Kompas ada yang mungkin ngantuk karena ini jam-jam rawan ya. Energinya masih energi sisa-sisa. Begitu. Kita samakan frekuensi dulu. Mari kita bergerak terlebih dahulu. Ikuti gerakan saya dan Mas Angger juga ikutan ya Mas Angger ya. Terdengar tidak ya suaranya Mas Angger ya? Baik, sepertinya ada kendala di suaranya. Baik, untuk supaya semangat, kita bersama-sama aja bergeraknya nggak jadi pakai musik karena sepertinya ada kendala. Sekarang kita keluarkan energi positif kita untuk bersama-sama di layar dengan menghembuskan nafas sambil bilang begitu ya. Yuk kita bareng-bareng sambil tangannya kita dorong ke layar kita. Yuk bersama-sama 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik. Sekarang kita mulai. Jadi tadi yang sudah disampaikan Mas Angger, apa sih yang membuat suasana kita ini serba tidak pasti? Kita lihat ya. Jadi fenomena yang saat ini ada itu seperti ini. Jadi diantaranya adalah gejala COVID itu berbeda-beda untuk setiap orang. Ini pun sudah membuat orang menjadi tidak pasti. Katanya demam, katanya batuk, katanya pilek. Tapi kok ada yang nggak bergejala tiba-tiba di swab hasilnya positif. Ya, ini pun menimbulkan ketidakpastian, ya, ambigu, bingung orang. Kemudian ketidakpastian lainnya contohnya adalah
hasil swab yang terus berubah-ubah. Contohnya, kemarin di swab antigen negatif, tetapi 2 hari kemudian kok menjadi positif, labnya berbeda. Nah, ada fenomena seperti ini. Ini bikin orang juga menjadi tidak pasti lagi. Kemudian, sampai kapan WFH? Kalau tadi Mas Angger juga sudah menyinggung, WFH-nya sampai kapan? Kemudian adik-adik gitu ya, anak-anak yang sekolah daring, sampai kapan ini di rumah? Mereka sudah biasanya kan seneng ya main sama teman-teman, Ya. sudah nggak betah lagi untuk ada di rumah. Kemudian bombardir informasi. Nah, kita lihat sekarang di mana-mana di medsos ya, kita setiap hari buka handphone, buka gadget, informasi kita hampir tidak bisa membedakan karena semuanya kemasannya ilmiah. Seolah-olah itu benar. Padahal banyak yang itu hoax. Begitu. Sehingga masyarakat pun dibuat merasa tidak pasti. Ini sebetulnya mana sih yang benar? Gitu. Kemudian pertanyaan besar yang selalu kita tanyakan baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Pertanyaan besarnya adalah sampai kapan pandemi ini? Mas Anggir bisa jawab nggak, Mas? Udah itu sampai kapan ini yang susah ini. Iya, gitu. Jadi kalau ada orang bertanya bahkan kepada ahlinya pun jawabannya juga beragam. Ada yang jawaban yang paling umum itu adalah ya nanti kalau herd immunity-nya itu sudah tercapai. Tapi kapan? Sementara negara kita sedang melakukan percepatan vaksinasi ya, karena masih sedikit sekali kan persentasenya untuk mencapai herd immunity itu. Jadi inilah fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Jadi nanti apa yang saya sampaikan ini lebih banyak dari bagaimana saya mengidentifikasi gitu ya, dari proses saya mendampingi teman-teman atau klien-klien atau pasien-pasien yang terpapar COVID maupun yang terdampak tidak langsung dari pandemi ini. Jadi ini saya banyak sharing pengalaman saja. Jadi ini fenomena yang saat ini. Inilah yang menimbulkan ketidakpastian saat ini. Di sekitar kita setiap hari kita terpapar dalam tanda kutip ya, dengan situasi yang serba tidak pasti seperti ini. Sementara itu, nah, kita, individu, manusia, itu bingung bila tidak ada kejelasan tentang suatu kondisi yang pasti. Ya, maunya yang pasti-pasti aja kan sebetulnya. Gitu. Nah, juga resah ya. Banyak orang pada umumnya resah bila suatu keadaan itu tidak nyaman dan berlangsung lama. Kita tahu bahwa pandemi ini kita sudah alami lebih dari 1 tahun. Tapi ujungnya sampai kapan kita nggak ngerti. Ini menimbulkan keresahan kita. Ya. Kemudian sampai ada yang menyerah. Ketika tidak ada energi lagi untuk menghadapi situasi yang tidak nyaman. Sebagian orang itu menyerah akhirnya. Ketika tidak ada energi lagi untuk menghadapi situasi yang tidak nyaman. Capek. Ya, dia sumpek, dia mungkin tidak bisa mengelola emosinya dengan baik karena terkurung lama di dalam rumah, begitu ya. Jadi ini yang dirasakan oleh sebagian dari masyarakat kita dan banyak yang mengalami apa yang sudah saya sebutkan tadi. Intinya adalah bahwa manusia itu selalu menginginkan hal yang pasti. Tadi Mas Anggir di awal bilang di PHP-in. PHP ini itu juga nggak pasti kan Mas ya? Iya, iya. Digantung gitu kan? Digantung. Lama, cewek lama nggak dilamar-lamar gitu kan? Ini kapan sih gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi memang manusia pada dasarnya menginginkan hal yang pasti-pasti saja.
Sama seperti kita sekarang saat ini. Sampai kapan sih ini pandemi ini berakhir? Kita tidak tahu sampai kapannya. Begitu. Ya. Nah, kalau ini terus terjadi, ya, keresahan, kegalauan gitu ya, kemudian apalagi sampai energinya habis tadi, maka yang muncul adalah gangguan psikologis. Ya, sebagai dampak kondisi serba tidak pasti ini adalah gangguan psikologis, baik gejalanya paling ringan sampai yang paling berat. Ya, gejala paling ringannya apa? Misalnya, masing-masing sahabat Kompas mungkin bisa mengidentifikasi diri sendiri gitu ya. Adakah sudah mengalami perasaan-perasaan atau kondisi-kondisi seperti ini, misalnya galau, jenuh, sumpek di rumah gitu ya. Kemudian jadi sensi, mudah tersinggung, ya, atau jadi jutek, judes gitu ya, mudah marah gitu kan. Padahal tadinya sabar, kalem, tapi kenapa ya setelah pandemi ini jadi mudah tersinggung, jadi sensi. Kemudian ada yang menarik gitu ya, ada yang pernah ditulis istilah oleh ahli psikologi juga. Mungkin Mas Angger dan sahabat Kompas juga pernah membaca di medsos apa yang disebut dengan cabin fever syndrome. Ya, jadi ini sindrom namanya cabin. Cabin itu kan tempat yang tertutup begitu ya. Fever itu demam ya, artinya perasaan tidak nyaman begitu. Nah, ini dialami oleh banyak orang sekarang karena terlalu lama di dalam rumah. Begitu. Ya, nggak kemana-mana. Jadi kondisi yang dihadapi itu intinya adalah sumpek di dalam. Ya, dan manifestasinya keluhannya bisa macam-macam gitu ya, sampai kepada psikosomatis ya. Jadi psikosomatis itu penyebabnya adalah gangguan di psikologis, tetapi yang dirasakan di fisik, bisa gatal-gatal, ya, bisa mahnya, kumat, asam lambung, seperti itu. Nah, ini dari itu contoh-contoh gangguan psikologis. Nah, sampai kepada yang paling berat. Saya pernah mendampingi klien atau pasien yang dia tidak terpapar COVID, tetapi dia terkena dampak dari situasi pandemi ini, yaitu depresi dia. Ya, jadi depresi karena apa? Ya karena itu tadi dia sumpek di dalam rumah terus gitu ya. Kemudian kebetulan mahasiswa juga dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika ada kendala pada penyusunan skripsinya begitu ya, tidak ada bantuan. Kalau ketemu langsung mungkin bisa enak gitu ya. Ini karena dia ada kendala tidak boleh keluar rumah sehingga aksesnya juga terbatas begitu. Dan juga dia memang tipe orang yang cenderung memang menarik diri kalau ada masalah sehingga sampailah kepada depresi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari dampak kondisi serba tidak pasti ini. Ya, jadi dari gangguan psikologisnya dampaknya itu bisa dari gejala yang paling ringan sampai yang paling berat. Begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai ketidakpastian, bagaimana kita harus bertahan? Satu kata kuncinya itu adalah resilience. Mohon maaf sahabat Kompas, Mas Angger, saya terpaksa menggunakan istilah atau term psikologi karena saya buka-buka kamus bahasa Indonesia, tidak ada yang pas padanan katanya dengan kata resilience gitu. Ada orang menerjemahkan resiliensi, tapi resiliensi pun itu tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Begitu. Jadi kalau di padanan katanya atau terjemahannya dari resilience itu adalah daya lenting. Kalau kita melihat di kamus bahasa Inggris, apa maksudnya daya lenting? Itu adalah kemampuan individu untuk bangkit dalam menghadapi dan mengatasi situasi yang berisiko dan penuh tekanan melalui pertahanan kompetensi yang dimiliki serta adaptasi yang positif dan fleksibel terhadap perubahan dari pengalaman yang penuh tekanan. Ya, jadi intinya kalau tadi kita baca di apa namanya arti dari resilience dalam kamus bahasa Inggris itu adalah daya lenting, itu maksudnya kelenturan. Orang yang bisa bertahan
oke, dalam situasi ketidakpastian itu adalah orang yang mempunyai daya lentingnya bagus, daya lentingnya tinggi. Artinya mungkin kalau kalau istilahnya mungkin kayak bola bekel gitu ya, Mas Angger ya. Ya. Jadi kalau di apa di Mantul-nya kuat gitu ya. betul. Nah, jadi kata kuncinya itu yang saya garis kasih warna kuning. Bangkit. Nggak apa-apa kalau kita menghadapi situasi krisis itu terpuruk dulu. Nggak apa-apa, itu reaksi. Kemarin di Mbak Rini di sesi yang kemarin sudah menjelaskan bahwa nggak apa-apa gitu ya. Kita wajar kalau kita kecewa, kita marah di awal gitu ya. Kita apa istilahnya Mbak Rini kemarin mak jegagi gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Tetapi seberapa cepat kita bangkit ya. Kemudian seberapa cepat kita beradaptasi. Ya, jadi fleksibilitas daya lentingnya ini terhadap perubahan inilah yang membuat kita itu mampu bertahan. Oke. Jadi kata kuncinya adalah resilience ya. Baik. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi resilience seseorang? Ada banyak teori yang disampaikan atau yang dari hasil penelitian ya di jurnal-jurnal yang disampaikan oleh ahli psikologi. Tetapi yang akan saya sampaikan di sini pure murni dari identifikasi saya pada pasien-pasien yang saya dampingi. Saya lihat orang yang memiliki atau resilience ini sangat-sangat dipengaruhi oleh yang pertama, spiritualitas. Ya. Jadi pasien atau orang-orang yang saya dampingi kualitas spiritualitasnya bagus, itu dia mempunyai daya lenting yang lebih bagus juga. Gitu. Bangkitnya itu cepat gitu. Nah, kalau kita konsep spiritualitas itu bukan berarti orangnya alim banget gitu ya. Kemudian kok saya sholat 5 waktu tapi kok tetap aja ya saya bisa kena distres gitu. Kok saya bisa kena stres padahal saya rajin ke gereja misalnya. Ini tidak ada hubungannya dengan itu. Artinya begini, ada banyak orang yang menjalankan ibadah itu, ini dari pengamatan saya ya, daripada saya mendampingi pasien-pasien, memang dia bagus. Sholat 5 waktu, dia ke gereja, dia ke pura, begitu ya. Tetapi itu dilakukan sekedar ritual saja. Artinya pemaknaan dia kepada Sang Pencipta ini yang lebih kuat yang terkait dengan spiritualitas ini. Begitu. Jadi bagaimana komunikasi dia, bagaimana pemaknaan dia, hubungan dia dengan Sang Pencipta inilah yang akan mempengaruhi resilience seseorang. Kemudian yang kedua, yaitu self-efficacy. Mohon maaf juga saya menggunakan istilah atau term psikologi di sini karena memang padanan katanya tidak ada. Karena kalau diterjemahkan atau pakai kata lain itu akan panjang dan kemudian akan berbeda maknanya. Ya, jadi apa itu self efficacy? Yaitu keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan dia untuk mengatasi masalah. Ya, jadi dia yakin nggak sih sebetulnya bahwa saya itu punya kemampuan untuk mengatasi masalah dan dia berhasil untuk melakukannya. Seberapa jauh itu dia yakin? Ini yang disebut self-efficacy. Kalau dia merasa yakin, dia merasa mampu untuk mengatasi, ini daya lentingnya juga semakin tinggi. Kemudian yang ketiga adalah self-esteem. Apa itu self-esteem? Ini juga istilah atau term psikologi. Kalau diterjemahkan, itu memang harga diri. Tetapi pemahaman kita dalam konteks bahasa Indonesia harga dirinya agak berbeda dengan konteks psikologi. Harga diri bukan berarti kita harga diri dalam konteks yang biasanya ya, tetapi di sini lebih bagaimana kita menghargai diri kita. Gitu. Nah, harga diri ini lebih kepada paket lengkap.
kelebihan dan kelemahan kita. Kalau kita menerima kelebihan dan kelemahan kita itu dalam satu paket, dan kita aware apa yang harus kita tingkatkan kalau kita punya kelemahan, itu yang disebut dalam konteks self-esteem. Semakin tinggi self-esteem-nya, maka daya lentingnya itu juga akan bagus. Begitu, dia cepat bangkitnya, karena dia yakin saya berharga kok. Saya berharga untuk dihargai juga oleh orang lain, dan saya berharga bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar saya, sehingga saya harus kuat, gitu. Ya, kemudian yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi daya lenting itu juga adalah dukungan sosial atau support system. Ya, kenapa? Karena dukungan sosial ini memang sangat-sangat memberikan energi positif bagi kita yang sedang terpuruk. Ya, coba kalau kita sendirian gitu ya, nggak ada yang menghibur, nggak ada yang bisa jadi teman curhat, kita sendirian gitu ya, maka kita akan makin terpuruk. Tapi kalau kita punya jejaring, ya, jejaring sosial yang memberikan dukungan pada kita, baik itu misalnya di keluarga inti gitu ya, di keluarga atau teman-teman, teman SD, SMP, SMA, kuliah atau teman kerja atau komunitas yang sehobi, ya, itu kan memberikan energi positif, bikin kita happy, bikin kita bahagia, ya, sehingga ini mendukung daya lenting atau daya tahan kita untuk menghadapi ketidakpastian ini, ya. Nah, dari faktor-faktor yang mempengaruhi resilience ini atau daya lenting ini, sampailah kita pada tips. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Supaya kita bisa bertahan di dalam ketidakpastian ini. Yang pertama adalah kelola pikiran. Kemarin di sesinya Mbak Rini juga sudah disinggung sedikit gitu ya mengenai bagaimana mengelola pikiran. Apa yang harus kita lakukan dalam mengelola pikiran itu? Kita harus menyadari apa yang sedang kita lakukan. Situasi kita sekarang ini seperti apa, ya? Usahakan kita harus berada di titik saat ini dan di sini. Karena apa? Kalau kita tidak fokus pada apa yang kita lakukan saat ini, dan di sini kita pikirannya mengembara kemana-mana. Ya, udah situasinya serba tidak pasti, pikiran kita mengembara kemana-mana, gitu. Nah, pikiran mengembara kemana-mana itu biasanya flashback ke belakang, peristiwa yang sudah lalu yang memang tidak mengenakan, atau kita berpikir ke depan, tapi dengan cara berpikir yang negatif. Ntar jangan-jangan, begitu. Ya, nah ini yang perlu kita lakukan dalam mengelola pikiran. Jadi usahakan kita ganti dengan cara berpikir kita yang lebih positif. Ya, kita merasa mampu untuk menyesuaikan diri di situasi yang serba tidak pasti. Ini memang harus kita yang bangun, kita yang bentuk cara berpikir seperti itu. Ya, nah ini untuk menguatkan bagaimana self efficacy tadi. Ya, kemudian berpikir positif bahwa kita adalah manusia berharga. Jadi saya layak hidup, saya layak bertahan karena saya berharga. Saya punya kemampuan, saya tularkan kepada orang-orang di sekitar saya. Ini akan membangun self esteem ya dengan cara mengelola pikiran seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bergerak. Yuk, kita harus bergerak kalau kita mau bertahan dalam ketidakpastian ini. Ya, bergerak itu maksudnya apa? Kalau anak sekarang bilangnya mager, malas gerak ya. Contohnya mungkin adik-adik atau Mbak, Mas, sahabat Kompas yang sekolah daring atau kuliah daring. Coba kira-kira kalau kuliahnya pagi, sudah mandi belum ya? Kalau sekolah online atau kuliah online. Saya amati banyak
yang tidak oh kan nggak kelihatan ini gitu ya. Tapi Kalau ini kalau saya boleh jujur, kalau rapat pagi redaksi gitu, ya. ya kadang-kadang saya baju atas ini rapi tapi celananya pendek gitu. Hanya modal raup muka aja. Tidak mandi. Oh, belum mandi juga, Mas? Raup Ya, muka. sikat gigi aja. Oh, pas foto ya. Ya, jadi karena gini, eh, coba deh bayangin, kalau kita mah bangun pagi, artinya gini, pada saat aktivitas yang kita lakukan itu sama bergeraknya pada saat sebelum pandemi, ya, kita selalu offline gitu ya, tatap muka, langsung berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, mandi dulu, itu kan seger gitu ya. Dan sensasi seger ini kan memberikan energi positif buat kita gitu. Jadi ini salah satu contoh aja bergerak ya. Kemudian buat jadwal rutin. Kegiatan aktivitas kita tiap hari kalau bisa itu dijadwalkan. Ini tips ya, salah satu tips untuk bergerak itu. Karena apa? Dengan membuat diri kita sibuk, maka pikiran kita juga nggak mengembara kemana-mana. Kita nggak fokus kepada hal-hal yang bikin kita down, kita nggak fokus kepada hal-hal yang bikin kita takut gitu ya. Maka sibukkan diri kita dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat buat kita. Contohnya tadi ya, buat jadwal rutin. Jadi tiap hari bikin jadwal. Hari ini besok apa ya yang akan saya lakukan gitu ya, selain sekolah gitu ya, selain mungkin ikut webinar gitu ya, atau mungkin bekerja, apalagi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah stabilisasi emosi. Nah, kenapa ini penting gitu ya, harus kita kuasai. Jadi keterampilan stabilisasi emosi itu penting kita lakukan. Perlu kita lakukan di situasi yang serba tidak pasti ini. Karena apa? Emosi kita cenderung naik turun nih pada saat kita merasa tidak pasti, situasi tidak pasti ini memancing emosi kita ini cenderung bergerak ke yang negatif. Nah, ini harus kita stabilkan. Kemarin sesinya Mbak Rini juga sudah sahabat Kompas mungkin yang juga kemarin ikut sekarang hadir. Kemarin sudah latihan ya teknik nafas, salah satunya itu yang paling praktis untuk stabilisasi emosi. Ya, jadi masih ingat mungkin tarik nafas, Mas Agir masih ingat ya? Tarik Masih pegang nafas, perut, tarik nafas, ya renggangkan perut, keluarkan. perutnya dibuncitin. Ya, kemudian keluarkan pelan-pelan lewat mulut sambil kempiskan perut, begitu. Nah, nanti saya juga akan ajarkan teknik lainnya untuk stabilisasi emosi, teknik yang praktis juga. Tolong ingatkan saya ya Mas Angger, nanti di akhir Siap, sesi siap. kita bareng-bareng. Ya, kita sama-sama untuk latihan teknik stabilisasi emosi yang bisa sahabat Kompas nanti praktekkan sendiri di rumah tanpa harus dipandu oleh psikolog begitu. Karena ini praktis sekali. Nah, ini kenapa kita harus latih keterampilan kita supaya itu tadi begitu kita tahu bahwa oh ada lampu kuning ya, oh emosi saya negatif nih, kita cepat switch ya dengan keterampilan stabilisasi emosi ini sehingga emosinya menjadi stabil lagi. Kemudian yang berikutnya adalah sistem support ya. Ayo kita buat jejaring, kita buat sistem dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun kita tidak keluar rumah, gitu ya, kita terbatas. Tetapi gadget yang setiap hari kita pegang ini bisa kita manfaatkan untuk hal positif, untuk membuat sistem support yang positif. Ya, tadi sudah saya sebutkan bisa dengan WA grup teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah, teman kantor, teman yang satu hobi, begitu ya. Ini luar biasa memberikan energi. Saya kebetulan ada beberapa WA grup yang membuat saya itu memang selalu happy tiap hari gitu, memberikan energi positif. Contohnya aja perbincangan hari ini gitu ya tentang bagaimana caranya merawat tanaman begitu. Yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu. Ada lagi kayak kemarin, oh ada yang punya pelihara ikan koi gitu ya. Saya juga kebetulan punya ikan koi
gitu. Tapi masih kecil-kecil. Punya teman saya udah gede-gede gitu ya. Nanya dong gitu ya. Pakannya apa? Oh ini apa namanya pakannya bisa ada yang saya baru tahu ternyata ada yang untuk gedein, ada yang untuk waras begitunya. Itu kan hal yang positif gitu ya dan itu membuat kita menjadi happy. Ada guyonan-guyonan gitu ya. Yang sering dilontarkan oleh teman-teman itu membuat energi kita menjadi positif, menjadi bahagia. Nah, berikutnya adalah pengembangan diri. Pengembangan diri itu adalah tadi, bagaimana kita terus mengembangkan diri. Walaupun kita nggak kemana-mana, bisa kok kita mengembangkan diri gitu ya. Secara mandiri kita bisa misalnya ikut webinar. Jadi tadi salah satunya adalah membuat sistem support ya, atau kita bisa membuat jejaring sosial yang banyak gitu ya. Gadget kita, WA grup kita itu bisa kita manfaatkan teman SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya, atau hobi atau komunitas yang sehobi begitu. Ya, jadi ini memberikan energi positif buat kita. Gitu. Ya. Jadi semakin sering kita berinteraksi dengan teman-teman yang memberikan energi positif, maka ini menguatkan kita. Kalau kita terpuruk, kita cepat bangkit. Begitu. Kemudian yang terakhir tadi mungkin pengembangan diri yang mungkin belum saya sampaikan yang tadi sempat saya kelempar itu dengan mengembangkan diri. Walaupun kita tidak keluar rumah, tapi kita bisa siap gitu ya untuk terus mengasah kemampuan diri kita. Kita bisa lakukan secara mandiri dengan cara misalnya membaca buku, kemudian kita bisa browsing atau ikut webinar seperti ini gitu ya. Itu bisa kita lakukan walaupun kita ada di dalam rumah. Begitu. Jadi pengembangan diri ini tetap bisa kita lakukan. Jadi 5 hal tadi ya, kelola pikiran, bergerak, stabilisasi emosi, sistem support, dan pengembangan diri ini tips bagaimana kita bisa meningkatkan daya lenting kita atau resilience kita. Itu Mas Angger, sahabat Kompas. Mohon maaf tadi sempat kelempar. Bersyukur bisa cepat kembali.